Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video tutorial pemrograman JavaScript. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang event handler di dalam pemrograman JavaScript. Event merupakan sesuatu yang terjadi ketika ada aksi yang dilakukan oleh user atau sistem pada halaman web. Ya, contohnya ketika browser selesai menampilkan halaman dokumennya, maka event onload bisa digunakan. Atau saat user mengisi sebuah form atau mengklik button, maka kita bisa membuat sesuatu reaksi dari tindakan user tersebut. Dengan adanya event ini akan memanggil fungsi-fungsi yang sudah tersedia di dalam pemrograman JavaScript ataupun fungsi yang kita buat sendiri. Untuk menggunakan event ini, pertama tentu saja kita harus mendefinisikan fungsi jika nanti yang dipanggil adalah fungsi yang kita buat sendiri. Ketika ingin menggunakan fungsi yang sudah di dalam JavaScript, maka nanti kita tinggal memanggil fungsi tersebut. Setelah itu, teman-teman, kita akan mengasosiasikan fungsi tersebut sebagai event handler di sebuah elemen. Ya, nanti dengan cara kita melakukan sebuah event di elemen HTML. Dengan demikian kita akan men-trigger atau memicu dari pemanggilan fungsi tersebut. Ya, contoh event di dalam pemrograman JavaScript di sini yang pertama ada onload. Ketika sebuah halaman HTML selesai ditampilkan, onClick ketika nanti sebuah elemen HTML selesai diklik, onChange ketika ada terjadinya perubahan-perubahan di elemen, ada onMouse over, onMouse out ketika onMouse over itu artinya ketika mouse menghampiri elemen HTML, sedangkan onMouse out ketika mouse keluar dari elemen tersebut On submit ketika nanti form tersebut disubmit biasanya pada tombol submit. Dan masih banyak lagi event-event yang ada di dalam pemrograman JavaScript. Nah, sebagai contoh teman-teman, ini ada dokumen sederhana HTML, ada body onload alert selamat belajar JavaScript. Maka ketika selesai body tersebut menampilkan halamannya, maka ada pop-up atau alert selamat belajar JavaScript. Ya, baik, langsung saja kita praktikkan di dalam editor Visual Code kita. Kita buat file baru, misalnya latihan 5, latihan JS5 .html, meneruskan file yang sebelumnya Sebelumnya latihan JS4, sekarang kita buat latihan JS5. Baik, saya ulangi lagi, latihan JS ke-5.html. Ya, teman-teman, seperti biasa ada tagging HTML. Ada kepala, ada title, titlenya belajar event handler. Terus ada body. Nah, di sini nanti konten atau isi dari halaman webnya kita panggil event onload. Nah, di sini ada autocomplete-nya kalau kita menggunakan editor Visual Code Nah, kita panggil saja fungsi yang sudah tersedia, jadi tidak perlu mendefinisikan fungsi lagi. Selamat belajar JavaScript.
Ya, saya simpan. Mungkin itu ya, sederhana teman-teman. Sekarang kita panggil file latihan kita. Nama filenya latihan JS5. Saya menggunakan browser Opera. Ya, ini ya. Jadi begitu selesai di load halaman webnya, nanti ada pop-up selamat belajar JavaScript ya. Jadi ini eventnya men-trigger atau memicu dipanggilnya fungsi alert. Seperti kita ketahui, fungsi alert merupakan fungsi yang sudah tersedia di dalam pemrograman JavaScript. Ya, baik. Nah, selanjutnya coba kita buat fungsi sendiri. Ya, di sini ada fungsi salam yang mengembalikan nilai return, ada alert juga. Assalamualaikum sobat. Nah, berarti nanti ketika kita klik tombol ya button on click salam ya nanti teman-teman akan terpiculah fungsi salam ini. Ya, baik kita buat di antara elemen head, script, tutup script. Ya, teman-teman, di sini kita buat fungsi ya function. Ya, nama fungsinya adalah salam. Untuk parameternya tidak ada. Nah, di sini fungsinya hanya mengembalikan nilai return alert. Ya, selamat pagi teman-teman ya, bebas kalimatnya ya. Selamat pagi teman-teman ya. Oke, jadi fungsinya hanya mengembalikan nilai sebuah alert, ada kalimat selamat pagi teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman kita buat eventnya, misalnya ada tombol, ada button ya. Di sini button on click ya, panggil fungsi salam. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsi salamnya di-trigger oleh button ketika diklik. Ya, ini coba untuk label buttonnya salam gitu ya. Baik, itu ya. Jadi begitu diklik ya tombol button salam akan men-trigger, memicu, memanggil fungsi salam yang sudah kita buat di atas ya. Dengan isi fungsi salam ini adalah dikembalikannya sebuah nilai yaitu pop up dengan kalimat selamat pagi teman-teman. Ini saya simpan. Saya refresh lagi. Ya, untuk selamat belajar JavaScript-nya masih ada. Nah, ini ada tombol salam, klik. Nah, selamat pagi teman-teman. Begitu ya, kurang lebih untuk contoh ya, event yang memanggil fungsi yang ada di dalam JavaScript langsung atau fungsi yang kita buat sendiri. Ya, baik. Ini untuk event handler. Untuk selanjutnya, coba kita latihan yang lebih menarik lagi, yaitu processing form. Di sini contohnya ada ya form untuk mencetak ya total belanja dari sebuah transaksi di mana menggunakan kurs valuta asing ya. Nah, untuk nilai falasnya nanti kita lihat nilai valuta asing saat ini gitu ya di Bank Indonesia mungkin ya. Baik teman-teman, untuk formnya ini agak banyak. Ini langsung saya copy paste saja dari slide. Ya, kita buat file latihan baru. Mungkin nama filenya latihan 6. Latihan js6.html. Ya, untuk formnya saya copy paste ya dari slide. Nah, ini agak berantakan, dirapikan sedikit sebentar teman-teman. Nah, untuk scriptnya ini teman-teman sudah ditentukan, diletakkan di folder JS pada file scriptku. Ya, sebentar ini saya rapikan dulu.
Oke, formnya sederhana, tidak mengapa. Yang penting nanti kita bisa menerapkan event handler yang memanggil fungsi sendiri, ya. Baik, seperti ini teman-teman, ini CD sudah rapikan. Kita tampilkan dulu nama filenya latihan JS6. Latihan JS ke-6. Ya, ini ya formnya sederhana, hanya menginput harga, jumlah beli, valuta asing, ya, lalu totalnya berapa gitu ya. Baik, oleh karena itu kita cari nilai kurs saat ini. Ya, di Bank Indonesia mungkin ya, kita coba buka. Ya, ini ya, misalnya kalau dolar Amerika untuk saat ini 15 ribuan ya. Kita ganti teman-teman untuk nilai kursnya. Ya, ini contoh aja ya, sekedar contoh. Ya, untuk euro nilainya sekitar 16 ribuan. Ya. Untuk desimalnya kita ganti titik. Terakhir mungkin kita ganti dengan dolar Singapura kali ya. SGD dolar Singapura 11 ribuan ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Baik, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ya, pertama form itu memiliki ID form falas ya. Lalu name elemen formnya untuk harga, name-nya harga, untuk jumlah beli, name-nya jumlah, untuk valuta asing, name-nya falas, untuk total harganya yang di disable formnya, name-nya total. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk mengambil ya value dari elemen form bisa menggunakan metode get elemen by ID. Tadi formnya sudah kita beri nama form falas ya. Lalu teman-teman untuk selanjutnya untuk menangkap nilai dari sebuah elemen form, hierarkinya window dokumen forms ya. Nanti formsnya kita gunakan ID formnya yaitu form falas tadi. Untuk elemennya nanti kita gunakan name elemen form ya, sesuai yang sudah kita buat tadi. Ada name elemen form harga, jumlah, falas, dan total. Gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir baru nilainya kita bisa dapatkan. Baik, seperti halnya juga di dalam slide, ini kita buat fungsi konversi kurs sesuai yang sudah didaftarkan di sini, kita buat dalam folder JS. Maka oleh karena itu ya, di dalam dokumen kita dibuat folder baru ya, sejajar dengan CSS dan image, yaitu JS ya. Lalu teman-teman di folder JS tersebut ya, teman-teman buat file baru bernama konversi kurs ya. Konversi kurs ya. Atau kita lihat nama filenya, nama filenya scriptku, mohon maaf. Nama filenya scriptku.js. Nanti di dalamnya baru ada fungsi konversi kurs ya. Scriptku.js ya. Lalu di dalam scriptku.js kita buat fungsi yang sudah didaftarkan di sini on change konversi kurs ya. Ya, function kita buat fungsi. Nama fungsinya adalah konversi kurs ya, parameternya nggak usah ada ya. Baik, yang pertama adalah kita tangkap ID form
ID formnya tadi adalah bernama form falas. Maka cara menangkapnya kita simpan aja dalam sebuah variabel, misalnya form, ya sama dengan ya window, ya, hierarki gitu ya, dot document, ya dot get element by ID. Tadi nama ID-nya adalah form falas. Ya. Ingat hierarkinya yang sudah kita ketahui, window, dokumen, forms, ID-nya, lalu elements-nya kita beri ambil dari namanya, lalu value-nya. Berarti nama ID-nya tadi adalah form falas. Ya, langkah selanjutnya adalah kita tangkap request ya form inputan tadi, form inputan falas. Yang ditangkap tentu saja ada name harga, jumlah ya, lalu falas dan di sini total ya. Baik, berarti di sini kita panggil ya, misalnya let harga HRG sama dengan hierarkinya, langsung lanjut ya. Kan tadi berhenti di form ya, maka di sini kita lanjutkan saja form dot ya name element form dari inputan harga adalah harga dot value. Nah, gitu ya, dot value. Lalu kita tangkap request form yang lain, yaitu habis harga, jumlah belinya, name-nya jumlah, maka kita simpan ke sebuah variabel bernama JML form dot jumlah dot value. Ya, mungkin dua dulu karena untuk total harga nanti tinggal penempatan hasil perhitungannya. Satu lagi mungkin falas ya, sesuai valuta asing yang dipilih, maka kita tangkap lagi, kita simpan misalnya dalam variabel FLS form dot falas sesuai name element formnya dot value ya. Nah, setelah itu maka kita lakukan perhitungan ya total harga. Misal kita buat variabel tohar, total harga sama dengan harga dikali jumlah dikali valuta asingnya. Ya, gitu ya kurang lebih. Jadi di sini kita sudah mendapatkan total harga yang diinginkan. Nah, selanjutnya kalau sudah mendapatkan total harga, tinggal kita letakkan ya di mana tempatnya. Tentu saja di name total yang di disable ini, teman-teman, atau di sini ya. Di disable ini kita letakkan di sini hasilnya ya. Maka ya untuk selanjutnya kita letakkan hasil di elemen apa tadi, hasil ya, total, name total ya. Berarti teman-teman di sini kita lanjutkan formnya, form dot form dot total dot value ya sama dengan total harga. Ya, oke teman-teman. Ya, kalau kita lihat di slide di sini ada semacam konversi tipe data karena memang by default inputan elemen form itu tipenya teks, input type sama dengan teks ya. Ada harga, ada jumlah, maka by default dia string. Maka kita harus konversi, harus kita casting ke tipe data yang kita inginkan. Parse float ini dikonversi ke tipe data ya, pecahan. Kalau ke integer berarti parse integer ya. Ya udah kita ambil misalnya yang float. Maka inputan harga, jumlah ini harus kita teman-teman konversi. Ya. Parse begitu juga falas juga ya. Parse float. Ya, gitu ya, parse float. Nanti mengcasting atau mengkonversi dari string
ya dari inputan harga dan seterusnya. Begitu pula dengan jumlah dan falas ya. Ini semuanya kita konversi ya untuk ya mengkonversi dari input type sama dengan teks menjadi numeric, boleh integer, boleh desimal. Ya. Oke, teman-teman sudah selesai sepertinya. Sudah ditangkap ID formnya, sudah ditangkap requestan inputan falasnya, sudah dihitung untuk total harganya, dan sudah ditempatkan hasilnya ke elemen total. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi. Sebelumnya kita simpan dulu, save all. Baik, saya refresh di halaman webnya. Ya, harga sama dengan $1.000. Berinya 5 buah. Kita gunakan valuta asing dolar Amerika. Nah, ini totalnya. Begitu di on change ke euro akan berubah sesuai nilai falasnya. Begitu di on change lagi ke dolar Singapura akan berubah lagi karena di sini ada event handler on change dengan men-trigger memanggil fungsi konversi kurs yang sudah kita buat di folder JS bernama filenya scriptku. Ya, begitu ya. Jadi fungsi itu di-trigger ya oleh event yang kita lakukan di halaman web ya. Misalnya satu lagi, kita akan mengosongkan nilai harga, jumlah beli dan total kalau ingin ngecek ya harga yang lain. Maka kita buat saja fungsi baru di sini di bawah fungsi konversi kurs, misalnya function ya, misalnya kosongin gitu ya. Kita kosongin elemen-elemennya, parameternya nggak usah. Lalu teman-teman tangkap lagi ID formnya seperti biasa ya. Yang ID formnya form falas dengan metode get element by ID. Lalu setelah itu kita kosongin ya. Kosongin elemen form ya yang kita tuju. Ya, yang kita tuju. Apa? Tadi misalnya elemen harga, jumlah dan falasnya nanti tiba-tiba kosong kalau kita klik di sini gitu ya. Ya, maka teman-teman di sini kita lanjutkan formnya. Form dot harga dot value ya sama dengan kosong. Ya, apalagi yang kita kosongkan ada 3 ya. Jumlah ya, ikut aja di sini. Ada jumlah, ada falas. Jumlah ya, lalu satu lagi falas. Semuanya kosong ketika teman-teman ya kita fokus ke elemen tadi harga untuk ngecek harga yang lain. Dah gitu ya. Ini fungsinya udah dibuat, tinggal eventnya. Eventnya berarti di sini kita bisa masukkan di inputan tab harga ada event on ini ya, fokus. Kebalikan on fokus, on blur. Ketika meninggalkan posisi elemen form tersebut. On fokus panggil fungsi apa tadi? Kosongin. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kosongin, buka tutup kurung, simpan. Ya. Baik, kita tes ya lagi teman-teman di latihan 6 kita. Ya, kita masukkan harganya barangnya misalnya 750. Belinya misalnya 10 buah. Lalu menggunakan valuta asing dolar Amerika. Dapat ya. Gunakan gunakan euro, berubah lagi. Gunakan dolar Singapura, berubah lagi. Lalu kita mau ngecek teman-teman harga barang yang lain ya. Maka begitu harga mendapatkan fokus, bukan diklik ya. Kalau klik itu biasanya tombol. Fokus. Nah, kosong semua kan? Oh, ininya belum nih, totalnya belum ya. Nah, satu lagi kita tambahkan totalnya juga ikut kosong. Ctrl C, Ctrl V. Untuk name elemen formnya total tadi sudah kita ketahui adalah total di latihan 6 ya. Input type sama dengan text, name total ya, name-nya pun kita kosongin ya. Kita simpan, kita refresh lagi ya.
Harga barangnya 500, belinya 2, valuta asingnya dolar Amerika ya. Valuta asingnya euro berubah-berubah ya. Valuta asingnya dolar Singapura berubah-berubah ya. Lalu kita mau ngecek harga barang yang lain. Fokus aja di harga, di inputan harga. Bukan diklik ya, fokus. Nah, kosong ya. Semuanya kosong. Kenapa bisa kosong? Karena tertrigger, terpicu dengan adanya event on fokus ya. On fokus ya, nih ya. Maka yang tadinya ada nilai-nilainya di elemen harga, jumlah, falas dan total semuanya dikosongin karena ada fungsi kosongin yang tertrigger tadi ya. Pertama sekali lagi yang ditangkap adalah ID dari form tersebut dengan window dokumen get elemen by ID. Setelah itu elemen-elemennya kita kosongin semua ya. Baik, demikian teman-teman pembelajaran terkait event handler dan fungsi di dalam pemrograman JavaScript. Selamat praktikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.